Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, karena sesungguhnya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Kemudian Allah akan jadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan, serta akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah berlalu, tak terasa kita menginjak di 10 pertengahan bulan Ramadan. Tentu sebagaimana yang kita maklumi bersama, Ramadan merupakan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ummatul Islam. Sementara hari-hari yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kembali hingga hari kiamat. Dalam keadaan kita sadar bahwa belum tentu kita akan bisa mendapatkan kemuliaan hari-hari itu di tahun yang akan datang. Sebagaimana kita tidak bisa menjamin untuk kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai pada akhirnya. Belum ada jaminan kita akan berjumpa lagi dengan musim-musim ketaatan seperti ini. Peluang kebaikan yang begitu luas dan sangat banyak Allah Subhanahu wa taala buka lebar di bulan yang agung ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini seharusnya memberikan kesadaran kepada kita bahwa segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Segala sesuatu pasti akan ada kesudahannya. Segala sesuatu pasti akan menemui ajalnya. Sebagaimana kita pun sadar bahwa kita akan menemui ajalnya masing-masing. Bahwa kita kelak akan berpisah dari kehidupan dunia ini, berpindah kepada alam yang lain. Kita akan pertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan Allah. Kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun."
takutlah kalian akan suatu hari yang pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan setiap jiwa akan dicukupkan balasan terhadap amal perbuatan mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Setiap yang basah di dunia ini pasti akan sirna dan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas permukaan bumi pasti akan sirna, dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat telah ditetapkan ajalnya masing-masing, maka apabila telah datang ajal kepada mereka, mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak akan pula bisa mengedepankannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak dari kita menjumpai bulan Ramadan sudah puluhan kali. Sering kita mendapati bulan Ramadan tiap tahunnya terus berulang. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah Ramadan yang telah lewat itu telah memberikan bekas di dalam hati kita? Adakah Ramadan itu memberikan arti dan makna dalam hidup kita? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan sampai Ramadan datang dan pergi begitu saja. Jangan sampai Ramadan datang dan pergi bagaikan angin yang berhembus. Dia lewat kemudian pergi tanpa menyisakan arti apa-apa di dalam hidup. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seharusnya bulan yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, memberikan kepada kita hikmah-hikmah yang luar biasa, memberikan efek positif di dalam hidup kita untuk lebih baik lagi. Hampir 1/2 Ramadan telah kita lalui jamaah sekalian. Maka kita pun bertanya dalam diri kita, sudahkah ada perubahan pada diri kita? Sudahkah iman dan takwa kita kepada Allah bersemi di dalam hati kita? Ataukah justru kita merasa sama saja seperti sebelum masuk Ramadan? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang berlalu dari hari-hari di 10 pertama bulan Ramadan, dan kini kita menginjak di 10 pertengahan bulan Ramadan, harusnya memberikan pelajaran kepada kita beberapa perkara. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan memberikan kepada kita suatu pelajaran yang sangat berarti, melatih keikhlasan di dalam hati kita. Dengan kita berpuasa, dengan kita qiyamul lail, ini ibadah-ibadah yang menumbuhkan keikhlasan. Bagaimana tidak jamaah sekalian, puasa misalnya, seorang yang berpuasa tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian dirinya. Bisa saja kalau dia mau, dia tampakkan di luar seakan-akan dia sedang berpuasa, sementara ketika dia berada di rumahnya, ketika dia berada di dalam kamarnya, dia bisa makan dan minum di siang hari. Bisa saja itu dia lakukan, tapi dia tidak lakukan karena betul-betul ia merasa diawasi oleh Allah. Disitulah keikhlasan. Salat qiyamul lail, ini salatnya orang-orang yang ikhlas. Di saat manusia sedang lelap tertidur, maka dia bangun, dia bangkit, berdiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan, rahmat dan keutamaan darinya. Maka Ramadan akan melatih keikhlasan kita kepada Allah. Demikian juga jamaah sekalian, hal yang kedua, Ramadan adalah madrasah
yang bisa melatih kesabaran kita. Rasulullah menamakan bulan Ramadan sebagai syahrus sabar, bulan kesabaran. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahris sabar wa thalathati ayyamin min kulli syahr saumud dahar." Puasa di bulan kesabaran, bulan Ramadan. Dan berpuasa di 3 hari di setiap bulan merupakan puasa sepanjang masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Di bulan puasa kita dilatih kesabaran kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita dilatih kesabaran kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Kita dilatih kesabaran kita untuk menahan segala ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Sementara orang yang sabar, kata Nabi, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih mulia melebihi pemberian kesabaran. Sementara orang-orang yang sabar, balasannya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Ramadan juga memberikan efek positif kepada kita dengan kita senantiasa berdoa dan bermohon kepada Allah. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang puasa, mulai dari ayat 183 sampai 185 berbicara tentang puasa. Di ayat yang setelahnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepadaku, maka hendaknya mereka berdoa kepadaku. Bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab untuk kita panjatkan doa. Thalathatu da'awatin la turat. Ada 3 doa kata Nabi yang tidak akan ditolak oleh Allah. Da'watus shaim hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka dengan berpuasa jamaah sekalian akan melatih diri kita untuk semakin banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan perkenankan doa kita, yang dengannya Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan yang terakhir jamaah sekalian, Ramadan memberikan kepada kita arti dan nilai untuk semakin bertakwa kepada Allah. Maka itulah tujuan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berlomba-lomba untuk mencari posisi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن الجنة عدت للمتقين وأن النار عدت للكافرين. نسأل الله السلامة من عذاب النار ومكر الكافرين. إن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.